penonton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan sebagaimana kita rasakan saat ini. Tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang sebagaimana kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, saya semester 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Saham Syariah. Adalah saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti investor dalam saham syariah mematuhi hukum syariah termasuk larangan terhadap riba dan dalam kurang bunga, perjudian dan bisnis yang melibatkan produk yang dianggap tidak halal dalam Islam. Saham-saham syariah dilihat berdasarkan kriteria syariah tertentu untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip etika dan etika Islam dan aktivitas bisnis. Pemahaman masyarakat hukum ekonomi syariah memiliki arti hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam yang sumber diperoleh dari sistem ekonomi Islam yang berkembang di masyarakat, di mana sistem ekonomi Islam dan masyarakat adalah pelaksanaan fikih muamalah di bidang ekonomi. Secara umum, walaupun begitu, agar pelaksanaan ekonomi atau ekonomi syariah diatur, maka diperlukan hukum yang mengatur agar pencipta terbit hukum dan tidak terjadi sengketa ekonomi syariah. Walaupun terjadi sengketa dan pengaduan, penyelesaiannya melalui hukum yang sudah dibentuk. Saham dikategorikan menjadi dua, yaitu saham syariah dan saham non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuan. Dan tujuan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten dan kegiatan usaha maupun pengelolanya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Al-Quran dan hadis juga merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam. Dalam Al-Quran dan hadis tidak hanya dibahas soal agama, namun juga permasalahan manusia dengan manusia yang menyangkut ekonomi. Ketika suatu masalah tidak ditemukan rujukannya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, barulah kita merujuk pendapat para sahabat Nabi dan ijma ulama. Salah satu contoh sederhana adalah investasi. Saham seorang bernama A telah memiliki bisnis peternakan, namun suatu memiliki permasalahan modal yang kurang. Kemudian si A ini memiliki partner bernama si B dan mengerjakan kerjasama untuk mendanai bisnisnya. Setelah usaha berjalan lancar, diperoleh keuntungan atau kerugian hasil usaha yang mana di awal telah disepakati sebagaimana. Seperti ini yang telah disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun termasuk muamalah atau jual beli, maka rujuk utama harus sesuai dengan syariah Islam, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tidak hanya itu, perlu sumber penguat seperti kaidah fikih,
kaidah fikih terdapat ulama dan ijma ulama. Berikut dalil yang terdapat menjadi landasan jual beli saham di pasar modal syariah. Dalam Al-Quran juga menjelaskan pada ayat tentang menjelaskan dalam orang yang makan dan mengambil riba tidak dapat diberi, melainkan seperti dirinya yang masuk ke syaitan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah sebab mereka perkataan mendapatkan sungguhan jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah mencapai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusan terserah kepada Allah. Apa yang akan kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka akan kelak di neraka nanti. Dalam hadis juga dijelaskan tentang riba. Tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak tergantung risikonya, dan tidak halal melakukan perjualan sesuatu yang tidak padamu. Hadis Baihaqi dari Hukum bin Hibzan. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung haram, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi, Nasa'i dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Saham syariah mengacu pada evolusi dan perubahan dalam pasar saham yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Ini termasuk pertumbuhan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, peningkatan likuiditas saham syariah, serta perkembangan produk investasi yang sesuai dengan hukum Islam, faktor-faktor ekonomi, perubahan regulasi dan pemerintahan investor terhadap investasi berbasis syariah juga memainkan peran penting dalam perkembangan pasar saham syariah. Kinerja reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional dapat berbeda karena metode investasi dan kriteria pilihan aset yang berbeda. Saham syariah reksadana ini mengikuti prinsip syariah Islam dan memiliki investasi ini mengacu larangan terhadap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan seperti riba, perjudian, atau produk alkohol. Energi reksadana saham syariah mempengaruhi performa saham-saham yang memenuhi kriteria saham syariah, kondisi pasar saham, kebijakan manajer investasi, dan kinerja perusahaan dalam mematuhi prinsip. Saham syariah juga memainkan peran reksadana saham konvensional. Reksadana adalah konvensional tidak memiliki batasan khusus dalam pemilihan investasi. Berdasarkan prinsip syariah, mereka dapat berinvestasi dalam berbagai sektor dan perusahaan tanpa pertimbangan kepatuhan syariah. Kinerja reksadana saham konvensional dapat dipenuhi oleh dinamika umum pasar saham, faktor ekonomi, dan kebijakan manajer investasi perusahaan yang mungkin tidak memenuhi kriteria.
saham syariah juga dapat menjadi bagian portofolio penting untuk dicatat bahwa kinerja kedua jenis reksadana ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor pasar. Strategi manajemen investasi yang diadopsi oleh masing-masing reksadana sebelum berinvestasi. Pentingnya untuk memahami proyek dan risiko yang terkait dengan setiap jenis reksadana dan pihak yang terlibat dalam saham syariah, melibatkan perusahaan saham yang diperdagangkan serta investor yang memiliki saham sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah Islam. Perusahaan harus mematuhi ketentuan syariah dan operasional, dan investor juga harus berinvestasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta larangan riba dan bisnis yang melibatkan aktivitas haram. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa saham syariah merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Investasi dalam syariah harus mematuhi pedoman etika seperti larangan riba dan kegiatan bisnis yang melibatkan barang haram. Hal ini ditunjukkan untuk menciptakan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Islam berkembang. Perdagangan saham syariah adalah bahwa sering waktu perdagangan saham syariah terus mengalami pertumbuhan dan meningkatkan kesadaran investor terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah mendorong perkembangan pasar saham syariah. Faktor seperti ini meningkatkan jumlah perusahaan yang mematuhi prinsip syariah, investasi, produk dan dukungan, regulasi, truk dan kontribusi pada perkembangan positif dengan saham syariah. Hal ini menciptakan peluang investasi berfungsi berstandar dengan nilai-nilai etika. Islam sebagai para investor yang ingin mengintegrasikan aspek keuangan dengan prinsip agama saham syariah yang berkonvensional dalam bervariasi tergantung faktor-faktor seperti kondisi pasar, manajemen dana, dan strategi investasi kedua jenis reksadana ini. Investasi jenis reksadana ini memiliki kelebihan dan risiko masing-masing. Reksadana dalam syariah biasanya mengikuti prinsip syariah Islam, sementara reksadana saham ini berkonvensional, tidak memiliki batasan tersebut. Investor perlu mengoleksi tujuan investasi dan toleransi risiko mereka yang belum memutuskan jenis reksadana yang sesuai pihak yang melibatkan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan operasional.
dan keuangan mereka ini. Untuk mengacu, memegang saham manajemen perusahaan dan otoritas, dan mengasipahan terhadap prinsip syariah. Kesimpulan terkait saham syariah dapat dikait dengan penentuan penuh terhadap aspek-aspek tertentu dari hukum Islam dalam kegiatan bisnis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.